Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini ya. Sumeda belum masuk, Sumeda belum, gambarnya belum kelihatan. Bu, dimatikan kameranya. Sepertinya. Oh, punya Sumeda dimatikan kameranya? Iya Bu, dia matiin. Punya Sumeda matikan kameranya, Sumeda. Ya, Sumeda di depan, Sumeda. Sumeda, Eli, di depan. Udah kan. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita belajar tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar lebih semangat, kita bernyanyi dulu ya. Ibu di sini Ibu pilih lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Eli sama Sumeda bisa kan nyanyinya? Nggak bisa. Ibu aduh ya, Ibu tuntun. Ayo hidupkan dulu. Si Eli, hidupkan speakernya dulu. Sudah. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay. Ayo semangat ya, Ya, semangat. Eli jangan malas-malas. Ya. Ini semangat. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Di pembelajaran pertama, ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kelima minggu kemarin, kalian sudah membuat cerita berjudul Si Kancil dan Buaya. Anak-anak, ingat lagi ya, pembelajaran kelima tentang si kancil dan buaya, di mana si kancil yang cerdik ini merasakan lapar yang luar biasa. Nah, dia ingin mencari mentimun, sedangkan mentimunnya itu berada di seberang sungai. Nah, si kancil ini bingung bagaimana cara menyeberang ke seberang sungai sana. Lalu dia mendapatkan ide untuk membohongi buaya. Nah, si buayanya diminta untuk berbaris. Si kancil berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging dan si kancil bersiap untuk mengambil daging untuk si buaya. Nah, akhirnya si buaya berbaris dan si kancil ini menyeberang sungai dengan melewati punggung-punggung buaya yang sudah berbaris dengan rapi. Nah, anak-anak,
kalian bisa meneruskan cerita atau dongeng ini ke versi kalian masing-masing ya. Apakah si kancil misalnya pada akhirnya dia meminta maaf pada buaya karena telah membohongi si buaya atau apapun. Menurut Eli dan Sumeda, si kancil, cerita akhirnya si kancil dan buaya seperti apa? Kira-kira nih, mungkin si kancil minta maaf atau apa? Kalau cerita menurut kalian? Iya? Ya jelas Ali. Eli apa? Nggak minta maaf ya? Jahatnya si kancil. Terus kalau Sumeda gimana? Si kancilnya minta maaf nggak? Iya? Nggak ada suaranya? Oh enggak ya? Oh minta maaf. Sumeda ya, semangat Sumeda. Ayo Sumeda Ya ya, semangat semangat. yuk. Jangan kayak mau tidur aja. Ya semangat. Nah, Dengarkan bu gurunya. lalu selanjutnya kan sudah nih Ibu jelaskan tadi pertemuan kemarin, kita Ibu jelaskan ulang. Lalu selanjutnya gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, anak-anak, bisa kalian membuat gambar tentang cerita si kancil dan buaya. Anak-anak bisa ceritakan, oh awalnya si kancil bertemu dengan si buaya, lalu si buaya berbaris rapi, lalu si kancil melompati punggung buaya. Itu kalian bisa gambarkan menggunakan buku kalian masing-masing. Nih Ibu kasih gambaran ya. Ini si kancil dan ini buayanya berbaris. Nanti si kancilnya lompat ini menyeberang untuk ke sungai, seberang sungai. Ya. Bisa dilihat? Oke. Selanjutnya ayo berdiskusi. Untuk menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan lancar. Jadi setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing ya anak-anak. Nah, Ibu kasih contoh. Misal ini. Oh, bentar. Lanjut ya. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Pelajar itu kalian. Nih, ada orang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya, seperti kalian. Lalu ada yang berperan sebagai guru seperti Ibu nih, seperti Ibu atau seperti Ibu Subiati ya. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Terus ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, coba kalian cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Di sini Ibu berikan contoh adalah peran dan tugas orang-orang yang ada di sekitar sekolah ya. Contohnya, kepala sekolah. Perannya kepala sekolah, tugasnya mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya, tukang kebun sekolah. Tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Dan selanjutnya peran penjaga sekolah. Tugasnya menjaga lingkungan sekolah dan
mengamankan proses kegiatan belajar dan mengajar. Anak-anak, kalian bisa tuliskan peran dan tugas orang-orang yang ada di sekitarmu. Ibu berikan contoh satpam yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan perumahan kalian, misalnya ya. Nah, tugasnya itu bisa kalian jadikan peran dan tugas orang-orang di sekitar kalian ya. Satpam itu tugasnya menjaga keamanan di lingkungan perumahan kalian tadi ya. Ada mungkin Eli atau Sumeda, apa ayo peran yang ada di sekitar kalian yang kalian tahu? Apa ayo? Penjual, kalau di sekitar kan ada penjual makanan atau apa? Tugasnya apa? Penjual, tugasnya penjual ya. Iya. Kalau pecinta tani itu koki. Iya. Tugasnya? Masak. Iya. Masak di apa tuh namanya? Lupa. Hotel kan apa di kayak tempat makan. Oh, begitu. Oke. Nah, selanjutnya bentar ya. Dan selanjutnya gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Ibu ada tabel. Ini anggap saja Ibu ada 16 tanah. Iya. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Dan sini Ibu baca, seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian. Ini ada 16 bagian ya. Kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bagian ya. Ada 16 bagian tanah sama besar. Lalu membagi tugas seperti ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Nah, 7 bagian tanah ini Ibu kasih warna merah. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, tomat. Yang tadi menanam tomat, Ibu kasih warna merah. Totalnya ada 7 bagian tanah ya. Ya. Lalu petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Pada 3 bagian tanah, Ibu kasih warna kuning. Tadi ya, sayur. Tugas B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Di 1, 2, 3. Nih, Ibu kasih warna kuning tadi. 3, 1, 2, 3. Terus petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah.
Dua bagian tanah ini Ibu kasih warna orange. 2 ya tadi ya. Ibu kasih 1, 2. 1, 2 Ibu kasih warna orange tadi. Terus petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti sisanya ya. Sisanya ada 4. Ibu kasih warna biru. 1, 2, 3, 4. Berarti 16 bagian tanah yang ada sudah terpenuhi nih ya. Oleh tadi tomat warna merah ada 7 bagian. Lalu sayur bayam warna kuning ada 3 bagian. Cabai warna orange ada 2 bagian. Dan bunga ada 4 warna biru 4 bagian tanah ya. Jadi totalnya ada 16 ya. Untuk kita menuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Jadi kita tulis dalam bilangan pecahan. Dari 7 bagian dari 7 bagian tanah tadi, 7 bagian dari 16 bagian tanah yang ada, maka tanah yang ditanami tomat adalah ini 7. Tadi 7 tomat. Lalu total semua bagian tanah itu ada 16. Tomatnya 7. Semua tanahnya 16. Jadi kalau dipecahin 7 per 16. Eli sama Sumeda masih udah paham atau belum? Nih Ibu kasihkan lagi contohnya. Ini tadi sayur bayam warna kuning warna kuning ya Ibu tandain tadi ada 3 nih. Kuningnya 1, 2, 3. Ini sayur bayamnya ada 3 ya. Total bagian tanah keseluruhannya itu ada 16. Jadi kalau kita tulis dalam pecahan itu jadi 3 per 16 ya. Eli sama Sumeda paham? Belum terlalu paham. Oke, gini. Tadi Ibu ulang lagi ya. Ini ada Ibu ada tomat nih. Ada tomat 7. Bukan. Ibu ada tanah. Tanah ada 16 bagian nih, ada 16 bagian ya. Terus Ibu tanami nih tanah 7 tanah dengan tomat. Ibu tanami, Ibu kasih tanda merah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 jadi 7 bagian ya. Ya. Terus kalau dijadikan pecahan, tomatnya tadi 7. Ya. Bagian tanahnya tadi Ibu bilang berapa? 6? 16. Kalau ditulis jadi pecahan 7 per 16. Nih, Ibu kasih contoh lagi. Tadi Ibu ada menanam 3 sayur bayam. Ini tadi sayur bayam warna kuning ya, Ibu tandain warna kuning. Nah, sayur bayamnya 3. Total keseluruhan bagian tanahnya berapa? Tadi 6? 16. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan berapa? Berapa? 3 per 16. Iya, 3 per 16. Nih, Ibu
Ibu beri contoh lagi nih. Ibu ada bagian tanah. Ada 25 nih, Ibu. Yang sama rata ya. Panjang lebarnya sama rata. Ada 25 totalnya. Lalu Ibu tanami rambutan sebanyak 5 ya. Ibu tanami rambutan nih. Ya, sebanyak 5 Ibu tanami rambutan. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kalau ditulis dalam bentuk pecahan jadi berapa? 5/25. Betul. Kalau misalnya Ibu menanam kangkung nih, sayur kangkung. Kalian suka sayur kangkung nggak? Nggak suka sayur ya? Ayo, harus makan sayur. Nih, Ibu nanam kangkung sebanyak 6. Ibu kasih tanda warna merah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, kalau ditulis bentuk pecahan berapa? Ibu tanya Sumeda. Ayo, itu mikrofonnya nyala dulu ya Sumeda, biar Ibu bisa dengar suara kamu. Tadi Ibu nanam kangkung nih ya tadi. Terus keseluruhan bagian tanahnya itu ada 25. Ibu tanam 6 kangkung. Berapa kalau ditulis bentuk pecahan? Ayo. Ini kangkungnya Ibu kasih warna merah ya. Ibu tandain warna merah. Ayo Sumeda, berapa? Kalau ditulis pecahan. Berapa? Suaranya nggak kedengaran. Nyalakan dulu mikrofonnya ya. 6/25. Paham ya Eli sama Sumeda? Untuk matematikanya? Paham? Ada yang masih belum paham? Tanyakan ke Ibu. Paham? Oke. Demikian tadi pembahasan dari Ibu untuk pembelajaran tematik tema 2 subtema 4 pembelajaran ke-6. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kalian itu bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ayo kita bernyanyi lagi ya. Ayo bernyanyi apa maunya? Ya? 17 Agustus? Nyanyi apa? Ayo kita nyanyi sebelum menutup pembelajarannya. Oke, kita nyanyi 17 Agustus. Kita nyanyi 17 Agustus aja ya. Bisa kan? Eli sama Sumeda? Bisa? Yuk. Nyanyi dengan lantang. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat Mas
di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Yeay, terima kasih. Sebelum benar-benar untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu berpesan pada kalian, selalu jaga kesehatan. Kalau mau keluar ke rumah, jangan lupa pakai masker ya. Kalau sampai di rumah, jangan lupa cuci tangan. Selalu menjaga kebersihan juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.